Ngomong yang bagus. Ngomong yang bagus. Perlakuanmu kepada umat Nabi Muhammad adalah perlakuanmu kepada Nabi Muhammad. Saya sarankan padamu, kalau kamu lagi sebab dia umat Nabi Muhammad. Tahukah kamu, saat kita umat Nabi Muhammad berbuat kebaikan, nabinya yang berterima kasih kepada Allah. In wajadtu khaira hamidtu rabbi. Kata Nabi Muhammad, kalau aku dapati amal perbuatan kalian umatku baik, aku akan berterima kasih kepada Allah. Jadi kita yang berbuat kebaikan, Nabi Muhammad yang terima kasih sama Allah. Itu tuh kayak kamu punya anak tampil di panggung sekolah, tampilnya bagus. Kamu bukan yang berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah. Anak saya nggak malu-maluin. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Nabi berbuat seperti itu kepadamu. Ketika kamu berbuat kebaikan, Nabi yang berterima kasih kepada Allah. Karenanya saya berharap hari ini semoga kita semuanya menjadikan Nabi Muhammad berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, umat saya pada kumpul bareng-bareng. Ingat-ingat saya, bersolawat kepada saya. Makasih ya Allah, Alhamdulillah, makasih ya Allah. Amin. Fa in wajadtu ghaira dzalik. Jika aku dapati umatku melakukan bukan kebaikan, artinya umatku berbuat dosa, umatku berbuat salah, umatku menyakiti hati orang lain, istaghfartu lakum rabbi, aku akan beristighfar, memohon ampun untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kayak kamu punya anak bikin salah. Apa yang akan kamu lakukan? Maaf ya Allah, maaf ya Allah, maafin ya Allah. Jangan dulu ya Allah, jangan dulu dimurka ya Allah. Nih anak saya ya Allah, kesian ya Allah, kesian. Itu kalau kamu sayang sama anak kamu. Kamu akan beristighfar buat dia. Dan saya dapatin jarang banget ada perempuan istighfar buat suaminya. Kalau suaminya bikin salah, dia malah lebih... Suami saya lirik-lirik, janda belakang rumah, ya Allah, bales. Marhaban. Inqaili adlan, marhaban bisalati ahlan, wa marhaban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau kamu masih sayang sama suami kamu, ngelihat suami kamu ngerjain dosa, kamu akan minta pada Allah, ya Allah ampuni dosanya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah, kesian ya Allah suami saya, ampuni dosanya ya Allah. Bukan begitu? Enggak. Nabi kayak begitu. Jadi kalau misalnya ada umat Nabi Muhammad membuatmu sakit hati, kamu kesel sama dia, kamu marah sama dia, sampaikan begini dalam munajatmu. Ya Allah, saya kesel sama orang itu. Saya marah sama dia ya Allah. Dia sudah menyakiti hati saya, melukai perasaan saya. Tapi dia umat Nabi Muhammad ya Allah. Kalau saya marah sama dia, saya jadi jauh sama Nabi Muhammad karena nggak mau memaafkan
saya memaafkan dia, Nabi Muhammad akan berterima kasih kepada saya karena orang itu adalah umatnya. Ya Allah, saksikanlah, saya sudah memaafkan dia, dan ini adalah yang dapat saya lakukan untuk Nabi Muhammad. Memaafkan kesalahan umat Nabi Muhammad adalah kebaikanmu kepada Nabi Muhammad. Maafin aja. Terus kamu bilang, ya Rasulullah, saya sih sebenarnya kesel sama dia, tapi dia kan umatmu Rasul. Saya takut kalau saya nggak maafin dia, kau akan ikut marah ya Rasulullah. Saya maafin dia untukmu wahai Rasul. Saya memaafkan dia untukmu wahai Rasul. Terimalah ini dari saya. Gitu. Ayo bismillah. Biar ada Nabi Muhammad dalam diri kita. Selain Nabi besar Muhammad, sangat mungkin untuk membuatmu sedih hati. Tapi cinta kepada baginda Nabi Muhammad adalah cinta yang memuliakan, adalah cinta yang menjadikan hatimu dipenuhi dengan saadah, dipenuhi dengan kebahagiaan. Percayalah saya, semakin kamu mendekat kepada Nabi Muhammad, kamu akan merasakan Nabi Muhammad mendekat lebih banyak kepada dirimu itu. Seapa kamu bisa balas cinta Nabi Muhammad? Seapa kamu bisa mencintai Nabi Muhammad? Nggak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan cintanya Nabi Muhammad kepada dirimu itu. Sekangen apa kamu sama Nabi Muhammad? Kamu kenal Nabi Muhammad berapa lama? Nabi mengenalmu, merinduimu, menyayangimu dari sebelum 1400 tahun yang lalu. Dari waktu itu sampai sekarang, nggak henti-henti. Tengadah tangannya mendoakanmu, tengadah tangannya memohonkan ampun untukmu. Sering saya sampaikan padamu, kamu kalau lagi nggak bisa ninggalin dosa, atau kamu lihat suamimu nggak bisa ninggalin dosa, anakmu nggak bisa ninggalin satu dosa, misalnya kerjain dosa terus-terusan. Sering saya sampaikan padamu, bangunlah di waktu malam, sholatlah beberapa rakaat tahajud, kemudian tagih doa Nabi Muhammad untukmu, tagih doa Nabi Muhammad untuk suamimu, tagih doa Nabi Muhammad untuk anak-anakmu. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, bukankah saya adalah umat Nabi Muhammad? Bukankah Nabi Muhammad menyayangi saya, ya Allah? Bukankah Nabi Muhammad selalu mendoakan saya? Ya Allah, ini kok saya terus-terusan ngerjain dosa kayak begini, saya nggak bisa ninggalinnya, ya Allah. Ijabahkan doa Nabi Muhammad untuk saya. Ampunilah dosa-dosa saya dan jagalah saya agar tidak lagi terjerumus kepada dosa tersebut, ya Allah. Minta, tagih. Ya Allah, anak saya, ya Allah, ngerjain dosa terus-terusan. Anak saya kan umat Nabi Muhammad, ya Allah. Bukankah Nabi selalu mendoakan dia? Anak saya
dari masa hidup Nabi Muhammad sampai di dalam kuburnya, ya Allah, ijabahkan doa Nabi Muhammad untuk anak saya. Ampunilah dosa-dosanya, jadikan dia dapat meninggalkan dosa tersebut, ya Allah. Karuniakan taubat kepadanya dan jaga dia, ya Allah, agar tidak terjerumus lagi kepada dosa-dosa itu. Minta. Kamu sedih sayang itu kok sama Nabi Muhammad. Keluargamu sedih sayang itu sama Nabi Muhammad. Jangan pernah lupakan itu. Jangan pernah lupakan itu. Kamu tidak pernah sendirian hidup di atas muka bumi ini. Andai pun kamu sudah nggak punya orang tua, andai pun kamu sudah tidak lagi punya suami atau tidak punya suami, andai pun kamu nggak ada anak, andai pun kamu nggak punya saudara, nggak punya kakak, nggak punya adik, andai pun kamu merasa selama ini kamu sendirian, kamu harus tahu kamu punya Nabi Muhammad. Ambil Nabi Muhammad untuk hidupmu. Jangan tinggalin Nabi, sebab Nabi gak akan meninggalkan kamu kecuali kalau kamu memutuskan untuk meninggalkan Nabi Muhammad. Nabi gak akan ninggalin kamu kecuali kalau kamunya meninggalkan Nabi Muhammad. Bukankah bahagia hidup di atas muka bumi ketika kamu membersamai Nabi Muhammad? Bukankah bahagia hidup seseorang yang dia dibersamai oleh Nabi Muhammad? Mari teman-teman sering sekalian, kita nggak tahu umur kita sisa berapa, tapi yuk kita jaga kebahagiaan ini. Biar hidup bersama dengan Nabi, hidup terus bersama dengan Nabi, sampai ketika datang ajal menjemput kita, kita bersama dengan Nabi Muhammad. Kita bersama dengan Nabi, biar dikubur bisa bareng gitu sama Nabi Muhammad. Biar di akhirat bisa bareng terus sama Nabi Muhammad. Biar kita bisa masuk surga Allah, sebab di sana ada Nabi Muhammad. Jangan mau ninggalin Nabi Muhammad. Jangan biarkan dirimu ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Jangan mau ninggalin Nabi Muhammad. Beliau terlalu berharga untuk kamu tinggalkan, Dek. Beliau terlalu berharga untuk kamu tinggalkan, Kak. Nabi Muhammad terlalu indah untuk kamu meninggalkannya, Bu. Maka jangan tinggalkan Nabi. Jangan lupakan Nabi Muhammad. Jangan tinggalin Nabi. Teruslah membersamai Nabi Muhammad. Ambil Nabi Muhammad banyak-banyak untuk hidupmu. Sampai kelak ketika ajal datang menjemputmu, siapa tahu kamu termasuk di antara yang disambut oleh Nabi Muhammad. Siapa tahu? Siapa tahu? Kalau kamu bisa hidup dengan membersamai Nabi Muhammad, kamu bisa menghadirkan Nabi Muhammad terus dalam hidupmu. Siapa tahu? Ketika kamu masuk di dalam kuburan, Nabi Muhammad berkenan untuk membersamaimu.
hidupmu. Siapa tahu di padang mahsyar